Ketika nafas sebuah kota terganggu, ketika sepinya sebuah desa tersendu, ketika mata memandang saling beradu, muncullah hati, muncullah watak. Teater Sanggar Prativi bekerja sama dengan Sanggar Cerita dan PT Bayer Indonesia, produsen obat flu Revagan. Revagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegal linu, ataupun nyeri otot. Membebaskan derita yang menyertai flu. Revagan dari Bayer. Bayer, jaminan mutu. Mempersembahkan sebuah serial Galang Gemilang. Galang Gemilang, sebuah serial yang didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Ivone Rose, Chris Urspon, Neni Haryoko, Ana Sambayon, Bambang Jeger, Asti Suhastra, Wenda S. Lubis, Edi Dosa, dan lain sebagainya. Aku tidak punya niat untuk membunuh orang. Sejahat apapun orang itu di mata masyarakat, aku dendam pada kejahatan. Aku dendam pada fitnah, iri, dengki, entah apa lagi yang mencelakakan orang satu dan lainnya. Aku hanya ingin membukakan mata mereka pada dunia mereka, pada kejahatan yang barangkali telah mereka geluti selama ini. Dengan membuka dunia mereka, barangkali, dan kuharapkan mereka melihat sisi lain, kebaikan, kebenaran, Os. Galang Gemilang, galang gemilang. Dalam episode Merentas Gelombang Prahara menampilkan seri ke-96 dengan judul Sinar Cinta Itu Mulai Tampak. Naskah karya Chandra Argadinata. Dalam seri ini didukung oleh para pelaku Ferry Fadli sebagai Galang, Herman Wijaya sebagai Badrun, Francisca Kusnadi sebagai Nai, Sunario sebagai Dahlan, Kasdu sebagai Met Lapa Loma, dan Elias pembawa cerita. Teknik dan montase Joko SP dengan sutradara C. Ispriyono K. Selamat menikmati. Hari-hari tak selalu ceria, kala mega kelabu menjelang, flu dapat menyerang setiap saat, derita selalu menyertainya. Revagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegal linu, ataupun nyeri otot. Revagan, Revagan. Revagan bekerja efektif membebaskan gejala flu. Revagan membebaskan derita yang menyertai flu. Revagan dari Bayer. Bayer, jaminan mutu.
memiringkan tubuhnya, tendangan Badrun yang keras dan cepat itu lewat beberapa senti di depan wajahnya. Perlahan Galang mendengus. Kurang ajar. Kalau juga orang yang satu ini. Pantas tadi Sarif begitu mengagungkan teman yang satu ini. Aku harus lebih hati-hati lagi. Untung tadi aku berhasil membuat dia kesakitan lebih dulu. Kalau tidak, mungkin saat ini akulah yang terkapar tak berdaya di sini. Iya, kali ini aku harus benar-benar memusatkan segala kemampuanku. Badrun, kau telah banyak membuat resah dan ketakutan pada hati orang-orang lemah selama ini. Sekarang insaf dan sadarlah. Kalau kau mau mengakuinya, aku anggap selesai persoalan ini sampai di sini. Kalau tidak... Bangsat hina! Kau kira aku bisa kau gertak begitu saja? Huh? Aku sudah lama menjadi preman yang ditakuti. Dan baru kali ini, aku mendapat lawan seorang anak kecil yang kurang ajar. Aku akan remukkan tulang igamu. Boleh coba, dan kau akan menyesal. Pertarungan semakin seru. Kamar Badrun semakin berantakan. Suaranya ribut sekali. Maka tak ayal lagi kejadian itu membuat penghuni kamar di sekitar mereka menjadi tersentak kaget. Mereka masing-masing melongokkan kepala. Tapi begitu melihat perkelahian itu, mereka kembali masuk dan mengunci kamar. Sementara itu berita perkelahian Galang dan Badrun sampai ke telinga para petugas keamanan kapal, juga ke telinga Nai dan Dahlan. Agaknya saat ini Galang dalam keadaan bahaya. Ayo kita ke sana, Pak. Iya, tapi hati-hatilah. Bisa-bisa nanti kau yang menjadi sasaran mereka. Karena mereka pasti menuduh kau yang melaporkan hal itu kepada Galang. Kenapa Galang tidak kemari dulu ya? Kenapa dia melakukan itu sendirian? Iya, mungkin juga dia mempunyai pikiran yang lain. Oke, ayo kita keluar. Tapi sebaiknya kau menggunakan ini. Wajahmu harus ditutup. Kau tidak boleh kelihatan terang-terangan begini. Kita harus berjaga-jaga, Nai. Setelah mengunci pintu kamarnya, Pak Dahlan segera membawa Nai keluar. Mereka berjalan dengan hati-hati sekali menuju ke dek 4. Nih, rasakan. Kau terlalu kurang ajar. Kubunuh kau bangsat. Perkelahian telah berjalan semakin kalah. Galang dan Badrun saling pukul dan saling hajar. Wajah Galang kelihatan memar biru. Begitu juga dengan Badrun. Laki-laki bertubuh besar tinggi itu tampak memar juga. Bahkan wajah yang keras itu kelihatan dialiri oleh darah yang keluar dari hidung dan bibirnya yang pecah. Kembali keduanya bersiap-siap untuk saling hajar. Namun saat itulah muncul beberapa petugas keamanan kapal. Berhenti! Hentikan! Ayo, ringkus mereka. Bangsat, kalau bertemu lagi, akan kubunuh dirimu setan bodoh. Diam! Ayo ikut. Bawa dia ke ruangan keamanan.
Akhirnya Badrun tak bisa berbuat apa-apa lagi. Kedua tangannya sudah diborgol. Galang juga. Lalu keduanya dibawa ke ruang keamanan untuk diperiksa. Sementara itu, di sudut sebelah kiri tampak Nai dan Pak Dahlan. Kedua orang itu tak bisa berbuat apa-apa selain hanya melihat ke arah Galang yang dibawa pergi. Kita ikuti saja mereka. Iya, Pak. Barangkali Galang membutuhkan bantuan kita. Iya. Kau bisa jadi saksi atas peristiwa ini. Oh iya, apa benar laki-laki yang itu yang merampas perhiasanmu? Saya belum jelas melihat wajahnya. Tapi kalau bentuk badannya, ya begitu itu. Ayo Pak, kita cepat-cepat ke sana. Kalian berdua telah membuat keonaran di kapal ini. Dia ini Pak yang tiba-tiba datang ke kamar saya. Dia mau merampok saya Pak. Bohong Pak. Dia inilah sebenarnya perampok itu. Perampok? Oh, jadi kau ini yang melakukan penodongan subuh tadi itu? Maaf Pak. Saya memang berpakaian tidak seperti jagoan penipu ini. Dan saya menumpang kapal ini pun juga menempati kamar kelas ekonomi. Walau baju dan celana saya dekil, tapi jiwa dan hati saya tidak kotor seperti dia. Tetapi kenapa kau datang menyatroni kamar saudara ini? Oh ya, namamu siapa? Badrun. Dan saya penghuni kamar kelas 1. Dan kau siapa? Nama saya Galang. Nah, saudara Galang, itu sudah merupakan kesalahan besar. Karena saudara telah berani lancang masuk ke kamar kelas 1 dan mengganggunya. Bukankah itu suatu niat yang telah direncanakan? Saya datang ke kamar Badrun memang sudah saya rencanakan. Tapi bukan untuk merampoknya seperti yang Bapak tuduhkan pada saya. Kalau tidak untuk merampok saya, kenapa kau tiba-tiba menyerang saya? Seorang maling berteriak maling. Itu lucu sekali. Sialan. Itu yang benar. Diam. Apakah kau mau kuserahkan pada yang berwajib di Pulau Tambelan nanti? Ayo, sekarang aku mau tanya pada kalian berdua. Sudah jelas dia bersalah, Pak. Tahan saja dia. Saya mau memanggil teman saya dulu. Katanya tadi kedua teman saya pun telah diikatnya di kamar lantai 3. Dan barangkali juga semua harta teman-teman saya itu telah dirampasnya. Hukum saja dia, Pak. Oh, jadi kau pun telah mengganggu kedua temannya ini? Kurang ajar. Sabar, Pak. Kalau saya memang bersalah, saya tidak akan pernah menyangkal. Saya akan terima tuduhan dan pukulan Bapak. Tapi kalau saya benar, saya akan bantah. Bahkan saya akan menuntut Bapak. Bapak jangan menilai seseorang itu dari corak luarnya saja. Yang lusuh dan kotor belum tentu jahat. Yang bersih dan putih serta berdasi itu belum tentu orang baik. Tapi saudara sudah berani... Maaf, Pak Lapalo. Maaf kalau boleh saya sebut nama Bapak. Saya ingatkan pada Bapak, tadi pagi ada 2 orang anak buah Bapak yang menemui seorang gadis bernama Nai di dek 2. Gadis itu habis saja dirampas semua perhiasannya. Ketika akan mandi di kamar mandi yang terletak di buritan kapal. Dan yang merampas perhiasan gadis itu adalah 3 orang laki-laki yang bersenjatakan pisau. Dan salah satu dari mereka adalah yang saat ini duduk di sisi saya ini. Orang yang memakai pakaian rapi dan bersih ini. Bohong. Ini fitnah, Pak. Tidak ada buktinya. Iya. Ingat saudara Galang. Fitnah itu lebih jahat dari segala-galanya. Fitnah bisa menghancurkan orang banyak. Apakah saudara sadar dengan segala ucapan saudara? Dan tuduhan yang tidak didasarkan bukti akan bisa mencelakakan diri sendiri. Bapak memang akan menjadi terkejut kalau saya menuduh Badrun yang berpakaian bersih dan rapi begini menjadi seorang penjahat. Tapi Bapak tentunya tidak ragu memukul saya kalau saya dituduh karena pakaian saya kotor dan lusuh. Nasib orang-orang seperti saya ini memang banyak menjadi bulan-bulanan. Karena mereka menilai dengan mata luar, bukan dengan mata batin yang bersih. Saya tidak terima. Saya bisa menghajarmu, orang gila. Sebentar. Kau berani menuduh
Tentu setidak-tidaknya punya bukti. Ayo tunjukkan buktinya. Dia bohong, Pak. Dia bohong. Dia tidak akan punya bukti. Dia inilah yang merampas harta perempuan itu. Sungguh, Pak. Saya akan menunjukkan buktinya. Namun sebelum itu, saya harus mempertemukan dia ini dengan gadis yang dirampoknya itu. Jangan, Pak. Hukum saja dia. Dia bohong, Pak. Badrun hendak berdiri dari tempat duduknya. Tapi dua orang anak buah Met Lapaloma segera menekan tubuhnya. Badrun melenguh napas berat dan putus asa. Sementara itu, di ambang pintu tampak Nai masuk bersama Pak Dahlan. Benar, Pak. Laki-laki inilah yang tadi subuh menodong saya, lalu kemudian merampas segala perhiasan saya itu. Hari-hari tak selalu ceria, kala mega kelabu menjelang. Ku dapat menyerang setiap saat, derita selalu menyertainya. Revagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegalinu, ataupun nyeri otot. Revagan, Revagan, Revagan bekerja efektif, membebaskan gejala flu. Revagan membebaskan derita yang menyertai flu. Revagan dari Bayer. Bayer, jaminan mutu. Bangsat, ku bunuh kau. Badrun kaget setengah mati begitu melihat ke arah Nai yang masuk dengan tiba-tiba. Maka dia pun segera meloncat dari tempat duduknya, menerkam ke arah gadis manis itu. Tapi saat itulah Galang bertindak cepat dengan menghantam wajah Badrun. Laki-laki besar tinggi itu jatuh bergulingan di lantai. Kedua anak buah Met Lapaloma segera menyergap dengan borgol. Tahan dia. Kalau bergerak, hajar saja. Galang, maafkan saya. Saya keliru menilai Anda. Tidak apa-apa, Pak Met Lapaloma. Hal semacam itu sudah biasa saya alami. Saya mengerti. Galang, kau tidak apa-apa kan? Berkat doamu, aku tidak apa-apa. Cuma ini, ada luka sedikit. Oh ya, ini Pak Dahlan. Dia juga membantu saya menjaga Nai ketika saya menyatroni kamar Badrun dan kamar kedua temannya. Oh ya, ini kunci untuk kamar kedua teman bajingan itu. Mereka saya kunci di kamarnya di dek 3 kamar 66. Bapak boleh menahan mereka. Dan ini perhiasan Nai yang mereka rampas. Nai, ini perhiasanmu. Galang, kau berhasil. Terima kasih, Galang. Dengan perasaan haru, Nai segera memeluk Galang. Pemuda itu gelagapan tak mengerti. Sementara itu, Pak Dahlan dan Met Lapaloma hanya menarik napas berat. Badrun tertunduk pasrah. Bawa dia ini ke kamar bawah, lalu jemput kedua temannya. Awasi dia. Nanti kita akan serahkan pada kepolisian. Dan nanti saya mohon Galang dan Nai mau menjadi saksi sebentar di kantor polisi. Sekarang perhiasan ini bawalah. Ini milikmu semuanya. Iya, Pak. Ini semuanya milik saya. Sekali lagi, maafkan saya, Galang. Saya telah salah melihat dan saya khilaf. Saya mengerti, Pak. Tak ada yang perlu dimaafkan. Bapak tidak bersalah. Tapi keadaanlah yang membuat kita menjadi khilaf. Dan harapan saya semoga saja Bapak bisa mengawasi mereka dengan baik. Kami permisi dulu, Pak.
Malam itu gelombang laut mulai agak tenang. Dari ujung yang cukup jauh, tampak kerdipan lampu di pantai. Galang dan Nai tampak berdiri di pinggiran kapal bagian depan. Nai yang mengenakan jaket kulit berwarna coklat tampak bersedekap menahan dingin. Galang menyaksikan alunan gelombang yang pecah menerpa ke arah kapal. Menurut perkataan Pak Dahlan, jam 5 kita akan masuk ke pelabuhan Tambelan. Iya, tapi kita tak bisa langsung merapat. Pelabuhan Sandar dibuka jam 6. Kita berlabuh dulu di laut. Dan kita akan habiskan waktu kurang lebih 1 jam di laut. Oh ya Galang, kau hebat sekali. Jangan terlalu berlebihan. Aku biasa-biasa saja. Aku sama seperti yang lainnya. Hanya karena kebetulan saja aku bisa membantumu. Tapi kau bisa mengalahkan mereka bertiga sekaligus, Galang. Tidak sekaligus, Nai. Aku mengalahkan mereka satu-satu. Pertama aku menyergap Eno sendirian di kamarnya. Lalu setelah itu baru Syarif. Kemudian aku mendatangi kamar Badrun. Tapi kalau saat itu mereka bertiga, mungkin aku yang akan mati di tangan mereka. Kau pintar sekali mengecoh mereka, Galang. Kepintaran itu relatif. Hanya karena mereka berpisah-pisah saja yang membuat mereka jadi lumpuh. Tapi kalau mereka bersatu, pasti merupakan sebuah kesatuan yang kuat. Sudahlah, Nai. Itu semuanya telah berlalu. Kini yang kita hadapi adalah hari esok. Hari yang belum tentu kita ketahui. Dan kuharap kau tidak melupakan peristiwa pahit ini. Janganlah memakai perhiasan yang suka membuat kejahatan datang pada kita. Galang, hebat dan baik. Hatimu bersih. Aku menyukaimu. Dalam hidup ini, baru kali ini aku menemui seorang laki-laki muda yang mempunyai jiwa dan hati sepertimu. Galang. Selama ini, aku terlalu jauh melangkah dalam menyusuri kehidupan ini. Aku telah banyak mengenal gadis dan wanita, bahkan kekasihku sendiri. Tapi yang kali ini aku tidak mengerti. Nai sama juga dengan gadis kebanyakan. Tapi getaran hatiku begitu bergelora. Aku menyenanginya. Tapi apakah aku sendiri bingung. Apakah cinta memang aneh? Keanehannya sulit untuk dimengerti. Dan apakah cinta itu telah menyerangku? Apakah aku telah jatuh cinta pada Galang? Dulu aku pernah mencintai seorang gadis. Tapi begitu orang tua aku ditangkap karena fitnah, dia lantas pergi meninggalkan aku. Dan banyak sekali aku mengenal perempuan. Dan aku juga pernah mencintai Ayah. Tapi malah dia itu istri sahabatku sendiri. Ya, kini aku mengenal Nai. Lalu apakah aku harus mencintai? Tidak. Itu tidak mungkin. Namun apakah aku harus membohongi jiwaku sendiri? Kedua hati insan itu bergolak seperti bergolaknya air laut. Perasaan cinta mulai menghantui jiwa mereka masing-masing. Galang melemparkan pandangannya ke depan. Begitu juga gadis itu. Lalu keduanya mendesah. Desah keraguan tentang hati mereka sendiri. Hati mereka yang bicara tentang cinta. Jiwa mereka yang membara terbakar gelora asmara. Sekali lagi Galang mendesah, lalu melirik ke arah Nai.
Saat itu juga, gadis manis di sampingnya melirik ke arahnya. Lalu keduanya tertunduk. Mulailah hari Anda dengan penuh semangat. Mulailah dengan penuh gairah dengan tenaga dari Tony Kumbaya. Berolahraga dengan tekun atau bekerja keras, Tony Kumbaya bila diminum teratur menjamin kemantapan tenaga, membuat kita sehat berseri untuk mencapai prestasi puncak. Tony Kumbaya, untuk kita semua. Tony Kumbaya mengandung ekstrak liver, mineral dan vitamin yang dengan mudah diserap tubuh menjadi tenaga tambahan. Tony Kumbaya memberi semangat bagi Anda untuk menjadi yang terbaik. Tony Kumbaya, cari sehat untuk kita semua. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah Galang dan Nai akan saling jatuh cinta? Dan bagaimana dengan Badrun dan kawan-kawannya? Untuk mengetahui jawabannya, silahkan mengikuti kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.